A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina ilahil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali thayyibin adh-dhahirin al-ma'sumin. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa khafidha wa qaitan wa nasirah wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatti'u fiyatahu ila birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya telah memberi taufik kepada kita untuk melanjutkan kajian mengenai akibat salah. Ya, jangan lupa kita muji Allah bahwa Allah adalah nikmal maula wa nikman nasir. Allah adalah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik Rabb, sebaik-baik pendidik. Dan Nabi kita Rasulullah SAW adalah sebaik-baik Nabi, dan para imam adalah sebaik-baik imam, dan selanjutnya Al-Quran adalah sebaik-baik kitab. Ya, kita harus bersyukur atas itu semua, bahwa Allah sudah menyiapkan itu semua tanpa kita minta, tanpa menunggu kesiapan dari kita semua. Ya, itu semua harus kita syukuri, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk takamal, ya, untuk menyempurnakan diri, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita terjebak. Ya, Ustaz Abbasi memberi nasihat supaya kita tidak terjebak dengan kuantitas pahala. Dan yang penting katanya bukan amalan itu sendiri, tapi hasilnya, buah dari amal itu ma'rifat. Ma'rifat peningkatan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam banyak buah hadis, dalam banyak amalan-amalan kita harus diminta untuk melakukan ini, melakukan itu, ya. Ya, tapi untuk di awal mungkin ya itu boleh, tapi untuk selanjutnya kita harus tahu bahwa pencapaian tertinggi adalah mendapatkan ridha Allah, sebagaimana yang dibicarakan dalam pembicaraan tentang martabat ikhlas. Dan ya, kita berharap bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak kekurangan, banyak cacat, tidak bermakna, tapi Allah Maha Dermawan, Maha Pengasih. Semoga dengan harapan kita dan pengakuan atas dosa-dosa dan kurangan itu, Allah berkenan menerima amalan-amalan kita, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Pembahasan sekarang ini sudah masuk pada adab qiraah, dan adab ini adalah yang merupakan inti, katanya, bagian yang terpenting dari buku Adabus Shalah. Jadi ini adalah bagian yang paling penting, ya. Jadi dari buku ini, dan jadi nanti akan disampaikan beberapa tafsir dan rahasia pembacaan dan surat-surat yang biasa dibaca dalam sholat, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan surat Qadar. Al-Qadar, karena tiga surat ini yang
dianjurkan ya, Al-Fatihah diwajibkan, dan Al-Ikhlas dan Al-Qadar dianjurkan. Dan surat Ikhlas ini ditujukan karena memang tujuan dari penghambaan dan perjalanan adalah menuju Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dan bertauhid. Surat Al-Qadar karena Al-Qadar ini membahas kita sebagai manusia, membahas insan kamil, dan membahas mengenai insan kamil ya, tentang insan kamil dan diri kita. Dan bagian pertama dari adab qiraat itulah bagaimana sikap membaca ya. Di bagian pertama sekali Imam Khomeini mengenalkan bagaimana kedudukan Al-Quran. Jadi teks Al-Quran ini bukan hanya teks, tapi mewakili lautan hakikat. Ya, di balik kata-kata Al-Quran, pembacaan lahir, di balik makna itu adalah lautan hakikat. Ya. Dan sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran adalah hablullah ta'ala yang diturunkan ke bumi. Tujuannya adalah mengangkat kita dari alam tabiat ini, alam materi, alam kegelapan, untuk naik ke alam cahaya yang luas, yang penuh makna, alam yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Ya, yang pertama adalah tadi sudah ya, dan selanjutnya bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Dan jadi di sini ada beberapa istilah mungkin yang harus kita pahami, yang mungkin agak berbeda dengan pengertian umum ya. Jadi ini di antaranya adalah makna mengenai tahrif. Dan jadi Al-Quran itu adalah makna yang utuh ya dari semua tajalliyat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala turun kepada hati Rasulullah SAW. Dan semua orang yang membaca Al-Quran akan mendapat dan manfaat ya dari Al-Quran, dan menerangi hati dan menghidupkan hati dan merupakan cahaya batin. Tapi kata kunci dari untuk bisa mendapatkan cahaya itu adalah ta'zim ya, mengagungkan Al-Quran. Jadi Al-Quran jangan dianggap sebagai teks biasa, itu adalah Allah yang hadir, yang dan Allah yang hadir ya. Dan hakikat Al-Quran adalah hakikat Rasulullah, dan Al-Quran adalah ya padanan ya, padanan dari maksumin ya. Dan seperti hadis yang populer diriwayatkan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup, sebagaimana juga dalam Al-Quran ada sebagai mukjizat, dan mukjizat menghadirkan tantangan ya. Jadi kemukjizatan Al-Quran kemukjizatan Rasulullah adalah seperti kemukjizatan Al-Quran. Artinya sebagaimana Al-Quran menantang orang-orang untuk membuat yang serupa, juga tidak ada juga orang yang bisa menyamai Rasulullah. Dan yang membawanya adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu berkumpul
membentuk keagungan Al-Quran. Dan barang siapa memahami dan menyadari betapa agungnya Al-Quran, kemungkinan besar dia akan mendapat manfaat dan cahaya dari Al-Quran dan dapat menghidupkan hatinya dengan Al-Quran ya. Jadi secara hakikat Al-Quran ini merupakan suatu yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya ya. Jadi untuk memahami keseluruhan Al-Quran itu bagi orang biasa adalah hal yang ya bisa dikatakan tidak mungkin. Nah, hakikat yang agung itu bermanifestasi secara utuh dalam wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk tujuan memahami itu perlu kesiapan. Oke. Ya. Fi adabil qiraatil Quran asy-syarif al-mutlaqah. Ini adab umum ya. Adab umum dalam memahami Al-Qur'an adalah apa? Untuk membaca Al-Qur'an ya. Adab qiraah. Pasal pertama fi adabil qiraah. Dari pasal pertama adalah adab qiraah. Min ahadil adabil muhimmah lil qiraatil kitabil ilahi alladhi yashtariku fihi al-arif wal ami wa tahsilu minhu nata'ijil hasanati wa yujibu nuraniyatil qulubi wal hayati al-batiniyati at-ta'zim ya. Ini apa namanya? Bahasa Arab ini kesulitannya itu kadang itu menentukan mana subjek mana predikat ya. Jadi subjeknya itu sampai di sini dan predikatnya itu at-ta'zim. Ini kadang-kadang perlunya guru ya, jadi karena ini salah satu kesulitannya. Jadi dari adab-adab yang penting dalam membaca kitab ilahi itu yaitu Al-Quran, yang ini berlaku pada arif, pada orang arif maupun orang ami, orang umum, dan supaya dia menghasilkan hasil-hasil yang baik dan menghasilkan, memberi konsekuensi ya, memberi akibat cahaya dalam kalbu dan kehidupan batiniyah adalah ta'zim, adalah mengagungkan ya, mengagungkan Al-Quran, bahwa mauqufun ala fahmi azimatihi wa naba dan keagungannya ya, azimatihi wa nabali kenapa enggak ada ya, dan keagungannya ya, wa jalalatihi ya, wa nabalatihi wa jalalatihi wa kubar wa kibriyaihi, ya ini artinya mirip semua ya, keagungan, nabil itu mulia juga, jalal agung, kibriya juga mungkin maknanya agungnya ya, mungkin ada sedikit beda-beda dikit antara keempatnya ini ya. Jadi baik baik untuk umum maupun untuk orang arif itu harus ada ta'zim. Terus wa hadzal makna wa in kana bihasbil haqiqah kharijan an natikil bayani wa zaidan an taqatil bashar. Dan makna tadi itu sekalipun dia mungkin
untuk memahami hakikat Al-Quran itu di luar ya, kharijan itu kharaja keluar, di luar kemampuan pembicaraan ya, natikil bayan, di luar kemampuan manusia untuk menerangkannya ya. Dan ya zaitan juga sama, artinya di luar kemampuan manusia. Lianna fahma azimati kulli syai'in bifahmi hakikatih. Jadi kenapa? Karena untuk memahami keagungan sesuatu itu harus memahami hakikatnya. Ya, hakikat Al-Quran itu adalah agung ya. Nanti mungkin diterangkan. Ya. Terus hakikatul Quran asy-syarif qabla nuzulihi ila manzilatil khalqiyah wa tatawwurihi bi atwaril fi'liyah min syu'unil dzatiyah wal haqaiqil amaliyah lil hadratil wahidiyah. Dan hakikat Al-Quran yang mulia itu sebelum turunnya kepada manzilah khalqiyah, pada tahapan itu tahapan khalqiyah, tahapan yang kita baca ini adalah dan tatawur dan tahap-tahap dan wujud yang fi'liyah yang sudah aktual adalah dari syu'unil dzatiyah, dari keadaan maqam dzatiyah wa haqaiqil lamiyah lil hadratil wahidiyah. Jadi Al-Quran itu sebelum pada posisi yang khalqiyah yang sampai kepada kita itu dari su'un zatiyah ya, dari posisi dari maqam zatiyah. Jadi mungkin dulu pernah diterangkan bahwa wujud yang paling tinggi ya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibagi-bagi ya. Tapi dalam dalam pemahaman kita ya, yang paling tinggi adalah maqam dzatiyah ya. Maqam dzatiyah itu tidak bisa merupakan zat Allah yang tidak bisa dicapai oleh siapapun ya, bahkan oleh para maksumin. Terus di bawah dari maqam dzatiyah itu adalah maqam sifat dan syu'un ya, sifat dan fi'liyah. Sifat dan fi'liyah yaitu yang dzatiyah itu adalah maqam ahadiyah. Nah, kalau di bawahnya lapisan yang lebih luar yang bisa diakses itu adalah wahidiyah ini ya. Ahad terus wahidiyah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ahad maupun wahid artinya satu ya. Tapi kalau bisa diterangkan qul huwallahu ahad, ahad itu artinya esa dalam pengertian tidak bisa dibagi ya, benar-benar sendiri, tunggal. Kalau wahid itu satu, pengertiannya mungkin lebih satu yang tidak ada duanya. Nah, jadi makom yang tertinggi adalah makom yang zat itu ya. Nah, di bawahnya, nah Al-Quran itu dari situ, dari turun dari makom zatiyah terus turun ke makom wahidiyah. Dan
maqam wahidiyah itu adalah bahwa hakikatul kalamin nafsi, yaitu hakikat dia adalah hakikat kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa ya, kalau ujuban batiniah yang ilahi ya, kalau kalam nafsi kita ya mungkin apa-apa yang kita terlintas dalam batin kita itu kalam nafsi kita ya. Nah ini kalam nafsi yang ilahi. Jadi ya begitulah ya. Alladzi huwa muqaranati dzatiyah fil khadratil asma'iyah ya. Ya khadratil asma'iyah itu asma itu ya, asma itu dan sifat. Jadi ini di maqam wahid. Di maqam wahid itu adalah asma dan sifat ya. Di maqam nama-nama dan wahid. Dalam nama-nama itu ya tetap esa, tapi persepsi kita kalau zat itu kan satu, tapi kalau sudah sifat kita mensifati kan sesuai dengan persepsi kita ya. Nah gitu. Wa hadhil haqiqatu la tahsilu li ahadin la bil ulumir rasmiyah wala bil ma'rifatil qalbiyah wala bil mukasyafatil ghaibiyah illa bil mukafasatit tamah al ilahiyah adzati an-nabi al khatamil mubarakah sallallahu alaihi wa alihi fi mahfilil insi wal qurbil kausaini bal fi khulwati sirril maqami au adna ya. Dan yang pada makom ini, kalau makom ahad tadi dan nggak bisa dicapai oleh siapapun ya. Nah pada makom yang di bawahnya tadi itu juga tidak bisa dicapai oleh siapapun. Tidak bisa, hakikat ini juga tidak bisa dicapai oleh siapapun. Tidak bisa dengan ilmu rasmiyah, ilmu husuli, dengan belajar taklim begitu. Tidak juga dengan ma'rifah qalbiyah, dengan dicapai dengan pembersihan hati itu juga nggak bisa dicapai dengan qalbiyah. Juga tidak bisa dengan mukasyafah wal ghaibiyah ya, dengan mukasyafah juga tidak bisa, kecuali mukasyafah yang sempurna, yang ilahiyah melalui zat an-nabi ya, zat Rasulullah khatim al-mubarak, yang terberkati ya, yang diberkati sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa mengakses makom tadi itu, makom kalam nafsi itu adalah cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kapasitas untuk menerima Al-Qur'an dalam bentuk kalam nafsi tadi itu. Yaitu dalam fi mahadil unsi wal qurbi, dalam ya sebagaimana disebut dalam ayat Al-Qur'an itu ya. Qurbil kausa ini sedekat dua busur panah dalam, atau bahkan dengan sir rahasia kedekatan au adna ya, atau yang lebih dekat dari 2 busur panah tadi itu. Dan jadi manusia tidak pada umumnya qasiratun anha, pada umumnya manusia tidak wa aidi amla'il idiyah al-basyariyah, dan tangan-tangan yang miskin ya, yang cacat dari basyariyah pada manusia, qasiratun anha, tidak bisa, kecuali al-khalis min awliyaillah alladzi ishtaraku fi rohaniyah ya, kecuali
wali-wali Allah ya, kecuali apa orang-orang yang al-khalis, aulia, para wali Allah yang khalis, yang istaraku, yang bersekutu dalam rohaniyah tilkadzatil muqaddas, yang maksudnya mungkin yang sesuai dengan yang sepadan dengan Rasulullah ya, berserikat ini maksudnya sepadan dengan zat muqaddas bisalbi anwaril ma'nawiyah wal haqaiqil ilahiyah wa funu, dan mereka itu fana dalam tiwasatatit tibaiyah atama ya, yang mereka itu fana ya. Biwasatitit tabi'iyah, dalam fana dalam ketaatan. Jadi ketaatannya kepada Rasulullah secara sempurna. Fa innahum yatalaquna, dan mereka mewarisi pertemuan mewarisi pengetahuan ya, menerima pengetahuan dan mewarisinya dari beliau ya, bil warisah minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi para aimah, para masumin mewarisinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watan akasu haqaiqul Quran fi qulubihim, dan terpantul hakikat Al-Quran dari hati-hati mereka. Binafsin nuriyah nuroniyah wal kamal, dalam jiwa-jiwa, dengan jiwa yang bercahaya dan yang sempurna, dan yang bertajalli ya dalam kalbu mereka yang diberkati min dunit tanazul ilal manzilil wa tawaturil bil atwar. Dalam hati mereka dengan cahaya kesempurnaan sama sebagaimana ia tampak pada hati Rasulullah SAW, tanpa turun dalam bentuk yang masih dalam bentuk yang tadi ya, masih dalam bentuk yang bukan bentuk-bentuk duniawi, bentuk-bentuk yang kita kenal dalam bentuk huruf-huruf yang kita kenal. Jadi ya yang saya pahami jadi seperti itu. Jadi ini yang dipahami dari teks ya, mudah-mudahan tidak keliru. Wahwal Al-Quran min dunit tahrifi wa taghir, itu adalah Al-Quran yang tanpa tahrif. Nah, tahrif maksudnya di sini bukan tahrif seperti yang kita kenal di itu ya, tahrif perubahan huruf, perubahan kata, tahrif dalam kemudian itu bukan. Maksudnya tahrif itu tadi, tahrif ini sini pengertiannya adalah Al-Quran tadi turun dari makom ahadiyah, terus turun ke makom wahidiyah, dan turun ke makom khalqiyah yang kita kenal itu yang dimaksud tahrif di situ ya. Jadi yang sampai kepada a'immah itu masih dalam bentuk yang bukan tahrif, masih dalam bentuk yang seperti yang ada pada hati Rasulullah SAW tanpa perubahan. Jadi makom a'immah itu memang tinggi ya. Dan wa min kitabil wahyil aliyahi min ma yaqtiru ala tahmili hadzal Qur'an wa huwa nafsus syarif li walillahi al-mutlaq Ali bin Abi Thalib alaihi salam ya. Ya, jadi itu yang turun kepada kitab wahyu yang turun yang ilahi,
dan yang mampu itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan selain itu wa masairil khalqi fala yaqdiruna akhadha hadhil haqiqah. Dan adapun seluruh makhluk tidak bisa menampung hakikat itu ya, kecuali dengan ma'atanjilil maqamil ghaibi ila ma'atwani syahadah wa tatawuril batwaril mamlakah. Ya, kecuali setelah dia turun dalam makom dalam mawatin, dalam makom mawatin ya, mautin dalam makom syahadah dan makom syahadah, makom yang kita kenal ini. Jadi kalau kita setelah turun dalam bentuk huruf-huruf kitab yang kita kenal, baru itu bisa ya. Dan jadi taksi bi kaswatil alfaz wal huruf dunyawiyah ya. Dan setelah turun pada lafaz-lafaz dan huruf-huruf yang duniawi. Jadi itu yang bisa kita akses. Setelah Al-Quran turun ke tingkat syahadah dan mengambil bentuk lahiriah dalam kata dan huruf, baru kita bisa akses. Nah, ini yang disebut takrif ya, pengertian takrif di sini itu perubahan-perubahan tadi itu. Dan hadhi ahadul makna at-takhrif. Jadi ini adalah makna dari takrif, dan yang alladzi waqa'a ya fi jami'il kitabi, yang terjadi pada seluruh kitab ilahi dan Al-Quran yang mulia dan seluruh ayat-ayat yang mulia ya. Jadi mungkin kita lanjutkan sedikit. Jadi ya mungkin langsung aja ya, kita skip sedikit. Ketahuilah ya di belakang ini bahwa keagungan Al-Quran itu, keagungan suatu ucapan atau kitab itu bersumber dari beberapa hal ya. Mungkin di bagian itu nanti ya, ini mungkin mudah-mudahan minggu depan mungkin kita coba lihat bahasa Arabnya ya, tapi bahasa Indonesianya ini. Jadi keagungan suatu ucapan secara umum itu bersumber dari beberapa hal. Yang pertama adalah keagungan pembicara atau penulisnya. Yang kedua dari keagungan kandungan dan tujuannya. Yang ketiga adalah dari keagungan hasil dan buahnya. Yang keempat adalah keagungan dari perantara yang menyampaikannya. Yang kelima adalah keagungan dari penerima dan pembawanya. Yang keenam ya, keagungan dari penjaga dan pelindungnya. Yang ketujuh adalah keagungan dari penafsir dan penjelasnya. Yang terakhir adalah keagungan dari waktu dan cara penurunannya. Ya, kalau kita lihat berapa 7 atau 8 poin tadi terhadap Al-Quran, maka tadi itu ya, pembicara dan penulisnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun turun dari makom ke makomnya. Kandungan tujuannya sudah terbukti, hasil dan buahnya adalah Rasulullah dan a'immah dan para ulama. Perantara yang menyampaikannya adalah
Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril alaihissalam. Penerima pembawanya adalah Rasulullah SAW, penjaga dan pelindungnya adalah a'immah. Begitu juga juga Rasulullah, dan penafsir dan penjelasnya adalah para imam. Waktu dan cara penurunannya dibicarakan dalam surat Al-Qadr, diturun pada malam yang paling mulia. Jadi itu semua merupakan bukti keagungan Al-Quran, ya. Dan dari hal-hal tersebut secara hakiki menjadi sebab keagungan, sebagian lagi menjadi sebab tidak langsung, dan sebagian lagi menjadi bukti keagungan. Dari seluruh kandungan kitab yang bercahaya ini, kitab Al-Quran, dalam bentuk yang paling sempurna dan paling memuaskan. Jadi kita harus ridho, ya, tadi itu, sebagaimana tadi itu, bahwa ridho bahwa Al-Quran ini adalah memang kitab, dan sebaik-baik kitab yang mungkin diberikan kepada manusia. Tidak ada kitab lain yang mampu menyamai atau dari mencakup seluruh sisi keagungan itu secara menyeluruh, ya. Jadi ya, semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang besar ini, ya. Nikmat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, pada a'immah, dan kepada kitab Al-Quran, dan kita mensyukurinya dengan mengamalkannya, ya. Mengamalkannya ini kan amalan batin, jadi cukup mengkondisikan batin kita saja, ya. Tapi kalau amal lahir ya ditambahkan dengan takzim tadi itu, ya, dalam ketika membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya nanti dengan cara itu sedikit demi sedikit kita tambah kuantitasnya, gitu, sehingga kualitas dan kuantitasnya bisa dijaga, ya. Ya begitu, ada komen? Iya, nggak bisa dimengerti hakikat Qurannya kecuali lewat Ahlul Bait gitu. Ya, yang dari level kholqiyah, yang di level yang kita lihat, ya bisa dipahami, tapi ya pemahaman dengan pemahaman yang terbatas, ya, sesuai dengan usaha dan kapasitas masing-masing orang. Tapi dalam level yang lebih tinggi, yaitu cuma Rasulullah dan Ahlul Bait, ya. Dalam level yang tadi itu, yang level wahidiyah tadi itu. Kalau level ahadiyah itu tidak ada yang bisa mengakses. Jadi setidaknya ada 3 level itu, ya, Al-Quran. Yang level tadi, yang level ya, tadi. Dan semua bisa mengambil manfaat, ya, dari baik adabnya, ya tadi itu takzim, ya. Salah satu usaha untuk takzim mengenal Al-Quran, ya, mengenal hakikatnya, ya, sejauh kemampuan, ya, sejauh yang bisa kita ini, sejauh yang bisa yang kita mampu usaha, ya, dengan pengenalan yang terbatas, tapi dengan sedikit usaha mungkin Allah mudah-mudahan membantu kita untuk ma'rifat lebih baik terhadap Al-Quran, ya. Kan tidak bisa, ya bisa, ya, justru ini kalau keseluruhan ya nggak bisa, tentu mungkin, ya, kalau keseluruhan hakikat Al-Quran, ya, itu mungkin nggak bisa, ya, terus, ya, tapi kita bisa sebagian-sebagian. Nah, sebagian-sebagian itu berapa persen dari keseluruhannya, yaitu tergantung dari usaha-usaha kita, tergantung dari kesiapan, ya.
kesiapan, ya lebih tepat kesiapan mungkin ya. Dan salah satu usaha untuk memperbaiki kesiapan nanti sebagaimana dalam filsafat itu nanti dalam adalah dengan usaha ya. Dan ini kebetulan itu agak berdekatan nanti itu ya. Mengenai ilmu, pembahasan di filsafat nanti insya Allah. Ya, jadi jangan menganggap Al-Quran seperti buku-buku yang lainnya. Ya begitu. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua ya. Kita berdoa, bertawasul dengan Al-Quran ya. Baik ya, kita lanjut pada Bidayatul Hikmah dengan pada pasal ke-6 ya. Al-Faslus Sadis fi mufidi ya. Hadhil suratil ilmiyah. Ini bab yang penting ya, bagaimana ilmu itu terjadi pada kita ya, pada jiwa kita. Jadi sebagian orang mungkin ya, atau mungkin kebanyakan orang, saya kira orang suka bilang, oh si anu atau saya menemukan ilmu gitu ya, melakukan invensi atau mengkonstruksi suatu ilmu, saya kira gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya siapa yang memberi konsep-konsep saintifik atau gambaran mental ya. Jadi pemahaman saintifik atau konsep-konsep saintifik yang kita tahu, misalkan hukum Newton orang kan Newton pencipta hukum Newton misalkan kayak gitu, mungkin bukan bilang gitu, tapi pemahaman saya kira kebanyakan orang itu begitu ya, menciptakan ilmu. Nah, dari mana datangnya ilmu ya? Banyak orang beranggapan bahwa mereka atau seseorang telah menciptakan ilmu pengetahuan ya. Dan ini mungkin tidak tepat, atau kalau malah bahkan bisa dikatakan keliru ya. Nah, ini yang bisa kekeliruan ini bisa menghasilkan dampak buruk dari jiwa kita ya, bagi pribadi kita ya. Jadi ujub, jadi sombong ya, seolah mampu menciptakan ilmu ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari bab ini kita bisa lebih tawadhu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilang bisa menciptakan ilmu pengetahuan, itu seperti kita bilang bahwa kita bisa menciptakan bayi, itu kira-kira, atau menciptakan tanaman, atau menciptakan apalah. Jadi yang maksimal yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk lahirnya bayi. Seperti juga kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, tidak bisa menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita menjadi ilah mu'iddah ya, bukan ilah mufidah atau mujidah ya. Jadi dari sisi ini sebab itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ilah mu'iddah siapanya dan ilah mujidah. Secara gampang misalkan kalau rumah, ilah mu'iddah itu tidak tukang ya. Ilah mujidah salah satu diantaranya itu mungkin batu bata. Rumah ilah mu'iddah siap penyuap si tukang, walaupun tukangnya sudah meninggal, maka rumahnya masih bisa berdiri. Nah, tapi kalau ilah mujidah batunya nggak ada, atau batu batanya nggak ada, maka rumah itu ya hancur gitu. Nah, kita itu
kalau kita menganggap kita menciptakan ilmu itu seperti seolah-olah kita merasa sudah menjadi ilah mujidah itu ya. Apalagi ilmu itu adalah sesuatu yang mujarrad ya, sesuatu yang kekal. Jadi ilah mu'idah ini bisa hilang tapi maklul terus eksis ya. Tukang meninggal, rumahnya terus ada. Orang tua meninggal tapi anak terus hidup. Dan pemberi wujud sebagaimana kita bahas dalam pasal berapa dulu ya, marhalah berapa itu, bahwa memberi wujud itu supaya maklul itu terus eksis, akibat itu ya terus eksis, maka si pemberi wujud itu harus menyertai maklul secara terus menerus ya. Kira-kira begitu ya. Oke ya. Amma suarul ilmiyah al-kulliyah fa inna mufiduha al-mukhriju lil insani masalan min quwwati lal fi'li latil akalil mufarik mana ya lil majiyah. Sini sorry, ini predikatnya yang ini ya, ini kesulitan bahasa Arab itu selalu tadi itu diantaranya itu menentukan mana predikatnya ya. Jadi kalau predikatnya ini maka ini dibaca rofa ya, bahwa adapun amma suarul akliyatul kulliyah fa inna mufiduha al-mukhriju. Mufiduha itu yaitu al-mukhriju lil insani masalan min quwwatil fi'lah aklun aklun mufarrikun lil madah. Karena ini sifat maka ini dibaca aklun mufarrikun ya lil madah. Adapun suarul akliyah kulliyah, adapun suar akliyah yang kulliyah, bentuk-bentuk akal akliyah universal ya, akal ini bukan akliyah ya, bentuk-bentuk yang pemahaman ya. Akliyah itu artinya sesuatu yang dipahami oleh akal, atau konsep-konsep yang kulli ya, seperti misalkan pemahaman kita terhadap tadi itu ya, hukum-hukum saintifik, misalkan hukum-hukum saintifik, sebab akibat yang bersifat saintifik yang seperti sudah disebut berlaku, perhitungan mengenai gerhana dan seterusnya itu, atau hukum-hukum dalam sains misalkan. Fa inna mufiduha itu apa? Ini penjelasannya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan ada barnya gini ya. Mufiduha itu yang memberi yang mengadakan ya. Seperti yang mengeluarkan mufiduha itu yaitu seperti misalnya yang mengeluarkan, seperti orang yang memisahkan dari kuah kepada fi'il, dari potensi menjadi aktual ya. Jadi maksudnya ya, yang memberi kita yang tadinya itu akal kita masih kosong, masih potensi, kemudian menjadi paham. Siapa? Yaitu aklul mufarik lil madah, suatu yang bersifat akal. Nah, akal di sini bisa dengan akal yang di sini ya. Akal di sini ini substansi. Kalau akal di sini itu rasional kita. Suaril kuliah. Kalau ini pemahaman, kalau ini akal yang ini artinya substansi
yang non materi ya. Aqlul mufarrik lil maddah, suatu yang bersifat non materi. Ya, alasannya apa? Jadi yang memberi pemahaman terhadap akal kita, memberi ilham pada akal kita itu adalah sesuatu yang non materi sebetulnya, bukan karena kita melihat, mengamati dan seterusnya. Indahu jami uswaril akliyah al kulliyah. Di dalam akal mufarik tadi itu, di dalam itu adalah seluruh bentuk, seluruh suar akliyah kuliah ya, seluruh bentuk-bentuk suar ya, kayaknya lebih tepat diterjemahkan sebagai suar akliyah kuliah ya, karena ini istilah. Kalau diterjemahkan bentuk nanti jadi keliru ya pemahamannya. Pemahaman yang, dan di situ dalam akal yang mufarik tadi itu ada suatu yang tunggal ya, yang akliyah, yang kuliah, yang semuanya ada di situ. Seluruh pemahaman yang tunggal seperti yang sudah disebutkan kemarin ya. Misalkan kalau seorang mujtahid menguasai ijtihad, maka dalam akalnya itu menggumpal kemampuan ijtihad itu ya. Di situ ada bahasa Arab, ada pengetahuan Al-Quran, dengan hadis dan sebagainya, prosedur-prosedurnya. Nah itu menggumpal. Baru dia terpisah-pisah kalau ada orang bertanya tentang bab bab itu, ini bagaimana. Atau seperti tadi itu seorang matematikawan, ya pada saat dia tidak ditanya ya ilmunya menggumpal ya, satu matematika utuh. Nah kalau ditanya baru dia bisa mengurai satu-satu. Nah itu juga begitu ya. Jadi semua itu ada suatu akal mufarik, suatu yang bersifat non materi, yang di situ berkumpul seluruh pengetahuan, seluruh pemahaman. Hal itu dzalika annaka qad arafta anna hadhil suwaru bima annaha ilmun mujarradun anil maddah. Kenapa? Karena sebagaimana engkau telah tahu bahwa bentuk-bentuk ilmiah itu adalah bentuk-bentuk yang pengetahuan kita adalah suatu yang mujarrad ya, sesuatu yang imateri. Ilmu adalah suatu yang materi ya, sebagaimana sudah kita pahami kemarin. Ala annaha kulliyatun takbalul istirak bainal kasirin. Dan suatu yang non materi, dia bisa istarok ya, bisa bisa diterima oleh banyak individu. Jadi suatu yang satu bisa diberikan ke banyak individu kalau non materi. Ini nanti bedanya dengan materi ya. Non materi itu begitu, bisa istarok karena dia tidak terikat oleh wadah, tidak terikat oleh posisi, tempat dan sebagainya. Kalau materi kan terikat oleh tempat, macam-macam waktu, segala macam. Jadi dia tidak bisa istarok. Mobil misalkan, dia terikat macam-macam, bisa dimiliki oleh satu orang. Ya kan? Ya kalau ilmu enggak. Tapi kan bisa dimiliki oleh orang. Tapi pemilikan itu kan sebagian ya, nggak bisa atau memilikan. Kalau dimiliki oleh orang itu artinya dia pemiliknya tetap satu kan. Jadi suatu lembaga.
wa kullu mungkin nggak tepat betul ya. Ya, tapi kita tidak bisa menempatkan dua mobil misalkan pada tempat yang sama, kan nggak bisa. Ya, itu nggak bisa istarok kalau materi. Kalau kepemilikan ya bisa sebagiannya mungkin bersifat non materi ya. Wa kullu wa kullu amrin harin fil madiyah wahidun syaksi la yaqbalul istiraq. Ya tadi itu, setiap yang materi adalah wahidun saksi ya. Adalah tunggal dan personal. Ya seperti tadi itu. Ya kalau dia dimiliki seseorang ya mungkin pada pulpen misalkan ya bisa dipinjamkan, tapi pada saat dipinjamkan kan kepemilikannya hilang. Kepemilikan si peminjam hilang. Jadi suatu yang materi itu bersifat saksi ya, wahid dan saksi, personal. Dan la yaqbalul istiraq, tidak menerima istiraq. Tidak bisa istiraq ya, berbagi. Wa suratul aqliyah mujarradun anil madah, dan surah aqliyah itu mujarradun bersifat non materi. Wa fa'iluha al-mufidu laha amrul mujarradun anil madah, dan fa'ilnya pemberinya adalah sesuatu yang non materi ya, jadi dia non materi maka pemberinya juga dia non materi, pembawanya harus non materi. Li'anna amrul madi dhaifun wujudi. Kenapa? Ya, argumen yang pertama adalah suatu yang madi, yang materi adalah dhaif secara wujud ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu, tidak hidup, tidak non materi kan begitu. Materi kan begitu ya. Wala yasiru annahu ma huwa aqwa minhu wujudan. Maka karena dia bersifat lemah ya, maka dia tidak bisa menjadi sumber sesuatu yang lebih kuat secara wujud. Jadi non materi tidak bisa menjadi sebab Jadi sesuatu yang lemah tidak bisa menjadi sumber bagi sesuatu yang lebih kuat. Jadi materi tidak bisa menjadi sumber wujud bagi non materi. Itu sebab yang pertama. Jadi usaha-usaha kita mendengar misalkan ya yang kita lakukan ketika belajar, mendengar, membaca, berdiskusi, itu bukan tidak menjadi sebab langsung ya bagi terjadinya ilmu pengetahuan atau ilmu pada batin kita. Ala anna fi'lal madah masyrutun bi wada'il khas wala wada'i lil mujarrad. Bahwa selain yang argumen yang kedua bahwa suatu yang materi itu untuk bertindak dia memerlukan memerlukan posisi tertentu untuk berefek. Wad'un khas, memerlukan wad' yang khas, yang tertentu untuk bisa berefek. Api misalkan untuk bisa membakar dia perlu banyak syarat. Posisi ini dia harus agak dekat, jaraknya kalau terdekat nggak bisa, misalkan ya, kalau terjauh nggak bisa, di bawah nggak bisa, kalau di bawah bisa ya, di atasnya nggak bisa, jarak terlalu jauh nggak bisa, dia
nggak boleh ada penghalang, ada oksigen yang cukup, dan macam-macam syarat. Nah itu jadi kalau materi itu untuk berefek dia perlu banyak syarat. Kalau wala wadai lil mujarad, sedangkan yang mujarad, yang non materi tidak perlu wada, tidak perlu. Karena apa ya? Karena non materi nggak perlu posisi ya. Suatu yang non materi, jiwa kita misalkan nggak bisa ditunjuk, nggak bisa nggak bisa ditentukan tempatnya, nggak bisa itu, makanya dia tidak perlu wada untuk berefek. Jadi dia bisa berefek pada banyak pihak. Ya, gitu. Ya ini ada kutipan ya, laisal ilmu bikasrati ta'allum, ta'lim wa ta'allum. Jadi ilmu tidak bisa diperoleh dengan dengan banyak belajar lah. Innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fil qulub, bahwa ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati seorang. Ini ya mungkin ucapan aja ya. Walaysa hadzal mufidu mujarradan wan nafsul al-qiyah li hadhi suratul mujarradal ilmiyah. Dan si pemberi ilmu itu bukanlah nafs al-aqliyah, nafs yang tahu ya. Artinya yang memberi ilmu pada jiwa kita itu bukan jiwa kita sendiri. Ya. Liannaha ba'idun bil quwwah binisbati ilayya. Bu'dun ya, bil quwwah binisbati ilayha. Karena jiwa itu masih dalam keadaan potensi dinisbatkan terhadap ilmu tadi itu. Ya, terhadap ilmu tadi itu jiwa itu masih dalam bentuk potensi ya. Wa khasiyatuha khasiyatul qabuli dunal fi'li. Khasiyah atau kondisi atau modus eksistensi dari si jiwa tadi itu adalah qabul, penerima ya. Dunal fi'l, bukan suatu yang pemberi, suatu pelaku. Dia kosong, jadi nggak punya sesuatu. Wa minal muhal an yakhruju ma bil quwwah nafsuhu minal quwwati ilal fi'l. Adalah mustahil, wa minal muhal ya, mustahil. Untuk mengeluarkan dari bil quwwah menjadi bil fi'l secara sendirinya. Ya, nggak bisa sendiri, dirinya sendiri terus membuat dari bil quwwah menjadi bil fi'l dengan sendirinya ya. Nggak mungkin. Famudiru suratul aqliyah jauharun aqlil mulfarikul madah. Maka satu-satunya yang mungkin untuk memberi surah aqliyah adalah jauhar akli ya, suatu pihak substansi yang bersifat non materi yang terpisah dari madah ya, yang non materi ya. Ini sama ya, jauhar akli itu yang mufarik lil madah. Fihi jami'us waril akliyah al-kulliyah. Di dalamnya ada terkumpul seluruh surah akliyah yang kulliyah. Jadi seluruh tadi menggumpal tadi itu. Ala nahwi ma taqaddam minal ilmil ijmali al-akli. Ya, di mana seluruh ilmu tadi
berkumpul secara ijmal ya, yang akli. Tatakhidu minhu nafsul al-musta'iddah lil ta'akuli ala qadril istidadihal khasi. Dan dia mengambil, jadi setiap jiwa tadi itu, jiwa mengambil sesuai dengan kadar kesiapannya yang khusus ya. Fayufidu 'alaiha ma tasta'adu lahu minas waril akliyah. Dan dari situ dia memancar sesuai dengan kesiapannya ya, sesuai dengan kesiapan akal, wahwal matlub. Dan terbukti ya, wahwal matlub itu kalau dalam bahasa dulu itu apa yang diklaim itu terbukti ya, maksudnya wahwal matlub. Kalau secara bahasa itulah yang dicari ya. Tapi kalau dalam pengertian dalam secara terjemahan bebasnya ya, apa yang diklaim itu sudah terbukti. Ya, jadi wayandurul bayanul asabiq yubayyinu annal mufidu suratul ilmiyah al-juz'iyah kharijun jauharul misali. Nah, tadi itu yang memberi surah kuliah ya, akliyah yang kuliah. Kan kemarin itu dibagi dua, ada yang kuli, ada yang juz'i. Kuli itu ya hukum-hukum ilmiah itu adalah diantaranya yang kuli. Kalau yang juz'i ya, kalau kita melihat seseorang misalkan ya, si pastel misalkan, kita ada pemahaman mengenai pastel. Nah, kalau pemahaman yang juz'i itu dari mana? Yaitu dari jauhar misali ya. Jadi ada suatu jauhar di alam misali, di alam antara kemarin itu ya. Mufarikun fihi jami'us suwaril misali, yang terpisah dari bentuk-bentuk imajinatif yang musial ajusiyah ala nahwil ilmil ijmali. Juga dia global tapi isinya itu yang partikular ya. Jadi semacam bank data partikular gitu ya, semacam database yang tanpa tatakhidu min ma'hu an-nafsu 'alal qadri ma laha minal istidad. Itu juga jiwa kita bisa mengaksesnya sesuai dengan kesiapan dari yang dimilikinya ya, gitu. Jadi itu sumber ilmu, seperti yang tadi itu ya, yang tadi pertanyaan Mbak tadi itu ya begitu. Jadi dengan ini mudah-mudahan kita bisa tahu posisi kita ya. Jadi memang kita itu memang fakir ya, kita butuh untuk tahu kita butuh belajar ya, butuh menyiapkan diri dan untuk tahunya itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui yang tadi itu. Yang tadi itu yang padanya terdapat seluruh surah akliyah yang kuliah ya, dalam bentuk universal dan tidak perlu dalam bentuk terpisah-pisah. Ya, ada komen? Ada.
Enggak. Lu. Udah. Ada pertanyaan? Enggak. Komen. Itu yang kalau ya apa benda fisik tadi aku kalau mau menimbulkan efek itu ada syaratnya. Kalau yang yang non materi. Oh, materi. Yang non materi nggak perlu wada. Ya ada syaratnya tapi bukan wada. Tadi jadi kesimpulannya gimana? Kalau yang non materi, ya ini kenapa kalau nggak perlu syarat jadi kenapa? Kalau non materi nggak perlu syarat ya karena dia kalau memberikan efek ya nggak perlu wada, ya perlu syarat tapi bukan wada. Ya tidak perlu posisi kan karena dia sendiri juga nggak bertempat non materi itu. Jadi jiwa seseorang atau sesuatu yang non materi ya kalau jiwa kita itu bukan non materi sempurna sih. Dia berefek masih melalui materi. Tapi yang non materi kayak malaikat misalkan dia kalau mau memberi efek ya dia tidak perlu tempat, nggak perlu harus nunggu waktu, harus nunggu ini, nunggu itu. Hal-hal yang bersifat material ya. Itu dalil bahwa ilmu itu tidak diberikan melalui materi ya. Jadi usaha-usaha kita yang bersifat material mesti misalkan membaca, mendengar, belajar atau bahkan berpikir itu tidak menjadi sebab langsung ya bagi bagi terjadinya ilmu dalam benak kita ya. Karena kan orang inspirasi itu kan seolah-olah dia itu ciptaan dia yang murni ya, sebagai sampai ada hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Jadi seolah klaim-klaimnya itu seperti itu kan, dalam pandangan umum itu mungkin kan seperti itu. Dia seolah-olah pencipta ilmu, oleh karena itu dia punya hak mutlak atas ilmu yang dia ciptakan. Nah, itu klaim yang berlebihan ya. Mungkin karena itu kenapa di dunia ya ilmu itu kalau kita belajar nanti dapat ilham dari sumber yang non materi. Berarti prosesnya Bang? Ya seharusnya memang kita menyiapkan secara lahiriah, belajar, membaca, mendengar dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa tidak menjadi sebab langsung dari ilmu yang kita peroleh. Ilmu yang kita peroleh itu tetap bersumber dari suatu yang non materi. Kalau di filsafat bilangnya begitu ya. Kalau dalam agama ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau filsafat kan rasional. Jadi menganggap bahwa kita menciptakan ilmu itu sama dengan menganggap bahwa kita menciptakan anak kita gitu. Padahal yang kita lakukan cuma beberapa hal. Atau kita menyembuhkan badan kita sendiri misalkan dengan makan obat apa. Yang kita lakukan cuma makan obat. Setelah itu obat bekerja dan seterusnya itu masih perlu proses yang panjang supaya obat itu benar-benar menyembuhkan kita. Nah itu semua di luar kita kan. Jadi kita cuma melakukan beberapa hal. Begitu juga terjadinya ilmu pengetahuan dalam benak kita ya. Kita cuma melakukan beberapa hal dan proses selanjutnya sampai ilmu itu ada di nafs kita
itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Jadi ya supaya kita bisa berendah hati lah ya, mengklaim-klaim begitu itu. Mengklaim nanti tambah stres ya, mengklaim apa hal-hal yang sebetulnya agak di luar kita ya. Mungkin ya kita ikuti mungkin prosedur apa aturan-aturan yang berlaku di umum ya, tapi perlu kita sadari hal-hal seperti ini ya. Makanya kan coba bayangkan kalau misalkan ulama-ulama itu minta apa royalti atas ilmunya, atau Rasulullah katakanlah minta royalti atas pengajarannya. Oh, padahal itu adalah ilmu-ilmu yang terbaik yang paling diperlukan oleh manusia. Sebaik-baik ilmu, semanfaat-manfaat ilmu kan dikasih begitu saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Rasulullah menjadi contoh, membimbing apa, mengorbankan apa keluarganya dan seterusnya ya. Nah, ini semua karunia yang besar ya. Jadi jangan jangan dianggap kecil. Ya, jadi supaya timbul takzim tadi. Kalau takzim nanti itu apa namanya, karunia akan insya Allah akan datang lebih besar lagi. Takzim pada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan kepada Allah SWT ya. Ya mungkin sering-sering membaca itu ya, amma yujibul mutarra idza ta'u wa yaksifus syuq. Sambil di apa namanya ya tadi, sambil diresapi ya, dididikkan pada hati kita itu tentang bahwa apa kefakiran kita ya, kemuptoran kita gitu. Dan insya Allah kita akan jiwa kita akan sehat dengan cara seperti itu. Mengklaim-klaim gitu malah jiwa kita jadi gelisah kan. Jadi itu, jadi tambah nggak karu-karuan. Mengklaim apa hal-hal yang bukan menjadi hak kita ya. Merasa punya itu malah ngerepotin kan. Merasa punya, kata Gus Bah itu, merasa punya alfa tetangga ya kan, malah kita merasa perlu apa, memikirkan oh itu pajaknya gimana, itu nanti kalau berat gimana, nanti kalau parkir gimana. Udah itu punya tetangga, nggak usah ikut mikir ya begitu ya. Jadi, kalau kita merasa punya banyak hal, nanti kita malah mikir macam-macam ya. Tapi itu tidak menafikan usaha ya kan. Jadi asalnya stres itu ya merasa punya. Secara hakiki semuanya itu punya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di tafsir Al-Fatihah itu sepertinya akan dibahas itu ya, yang begitu-begitu. Oke. Ya, kita tutup dengan apa Al-Fatihah dan selawat yang pastinya kita adakan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, juga para ulama, para khususnya Imam Khomeini dan Alamatul Tabai yang telah menyampaikan kitabnya ya kepada kita tanpa kita harus
memberi dan seterusnya tanpa royalti apa segala. Juga guru-guru kita dan juga yang mengajar tanpa minta bayarannya. Semuanya mudah-mudahan Allah SWT juga kepada para orang tua kita dan para guru kita. Alhamdulillah wa qiyamati sholihah al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Waalaikumsalam.